Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mencoba mengumpulkan beberapa sampel di area radius 1 km dari rumah saya. Dan inilah beberapa sampel batuan yang berhasil saya kumpulkan. Dari sampel-sampel tadi saya berhasil mengumpulkan 5 batuan yang menurut pengamatan saya adalah batuan beku dari yang berdasarkan warna, struktur, dan teksturnya. Saya berusaha memisahkan mana yang menurut perkiraan saya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan ini saya coba pisahkan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dengan mata secara langsung. Sebelumnya, batuan metamorf sendiri adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan proses endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab perubahan batuan tersebut seperti suhu tinggi, kemudian tekanan tinggi, kombinasi suhu, dan penambahan bahan lain. Untuk batuan sedimen ini juga terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Kemudian lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan mengeras, kemudian terbentuklah menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan sedimen ini disebut juga dengan proses pembaruan. Dan untuk batuan beku sendiri ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan mengeras menjadi padat karena proses pendinginan. Dan di sini saya menemukan batu yang pertama di area rumah saya. Yang pertama adalah batu basal. Batu basal ini dikenal sebagai batu lava. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena salah satu bentuk yang memiliki ukuran kristal yang relatif kecil. Hal ini terjadi karena basal merupakan batuan yang membeku di permukaan bumi, yang mengandung besi, sedikit mengandung mineral silika, batuan vulkanik. Batuan basal ini umumnya berwarna gelap dan sedikit kehijauan keabu-abuan karena merupakan batuan malvik yang bersifat basah. Batu ini pun juga digunakan sebagai bahan dasar konstruksi bangunan, dan juga batu ini masuk ke dalam kategori batu mineral malvik. Yang kedua adalah batu andesit. Batu andesit ini umumnya berwarna terang, relatif putih dan keabu-abuan, bahkan berwarna jingga dan juga kemerah-merahan karena merupakan batuan yang intermediate yang bersifat cukup asam. Batuan ini memiliki kristal yang berukuran kecil karena membeku di permukaan bumi. Umumnya batuan andesit ini dipergunakan sebagai bahan konstruksi bangunan dan juga prasasti bersejarah yang banyak ditemukan di Indonesia. Batu ini juga termasuk dalam kategori batu mineral intermediate. Yang ketiga ialah batuan felset. Batuan felset ini adalah batuan beku ekstrusif atau beku di permukaan yang berwarna terang dan cenderung bersifat asam. Batuan ini memiliki butir kristal yang cukup halus tetapi tidak berkaca-kaca. Umumnya batuan ini terdiri dari mineral kuarsa, feldspat, dan feldspat alkali. Kenapa? Karena sifat dan bentuknya mirip. Felset seringkali ditukar-tukar dengan granit dan dikategorikan sebagai mineral batu felsik. Dan yang keempat ialah riolit. Riolit adalah batuan vulkanik ekstrusif yang membeku di permukaan bumi sehingga memiliki tekstur avanitik dan kristal yang berukuran kecil. Batuan ini didominasi oleh silika dan material kalsium feldspat. Karena kandungan silika yang sangat banyak, magma riolit ini umumnya memiliki kekentalan yang sangat tinggi. Karena hal ini yang menyebabkan terjadinya ledakan eksplosif dari gunung berapi tersebut, dan juga karena sifatnya yang asam dan kandungan mineralnya yang didominasi silika, maka batuan ini juga berwarna cukup terang, keputih-putihan, dan dikategorikan sebagai mineral felsik. Dan yang kelima, yang terakhir ialah batu apung. Batu apung sendiri merupakan batuan piroklastik yang berwarna coklat dengan sedikit warna keabu-abuan. Batu ini memiliki banyak sekali rongga udara dan juga berat yang sangat ringan.
Dan juga batu apung ini digunakan sebagai bahan abrasif untuk mengamplas kayu dan menggosok lainnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam meneliti batuan tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.